Hai, aku Sarah Dumaris Oktaviani. Selamat datang di segmen pengakuanku, dimana dalam segmen ini teman-teman dapat mengakui apa yang teman-teman pengen akui, yang dulunya teman-teman pernah lakukan dan menjadi berkat dalam video kali ini. Oke, mari sama-sama kita baca di pengakuan ini. Nanti aku tampilin ya teman-teman di sini. Shalom Lala, aku mau buat pengakuan. Kalau aku dipilih tolong berumin nama dan foto aku ya. Oke. Aku deg-degan ngetik ini. Sebenarnya aku pelayanan dari kecil, cuman ada dosa yang gak bisa lepas sampai sekarang, yaitu dosa menyukai sesama wanita. Hah? Dosa menyukai sesama wanita. Berarti kamu menyukai sesama jenis. Udah beberapa kali memegang bagian tubuh temanku. Teman-teman, kuatkan hati. Kuatkan hati. Aku sudah beberapa kali memegang bagian tubuh temanku, tapi mereka biasa aja karena mereka menganggap kami sama-sama perempuan. Oke. Aku mau tinggalin dosa itulah. Puji Tuhan, kamu mau tinggalin gitu kan. Aku mau tinggalin dosa itulah. Aku seperti ini karena ada rasa kecewa kepada laki-laki. Ya banyak banget dari teman-teman juga yang followers aku juga yang punya kisah yang sama gitu ya, menyukai sesama jenis gitu. Itu karena punya rasa kecewa terhadap laki-laki. Kebanyakan yang aku temui gitu. Aku pernah dianiaya sama mantan pacar. Oke, berarti kamu sama mantan pacarmu kecewanya gitu ya. Yang buat aku trauma pernah dikurung seharian di kamar mandi. Dia bolak-balik masuk dan nyiram aku. Aku kedinginan seharian pokoknya. Banyak hal yang buat aku benci laki-laki lah. Nah, aku pengen lepas dari semua itu. Aku pengen bisa dekat dengan Tuhan lagi. Aku mau tinggalkan itu semua. Puji Tuhan. Kalau kamu sadar kalau kamu tuh miliknya Tuhan, kita harus genapi menjadi firman Tuhan. Kalau kita harus beranak cucu, nggak mungkin kalau kamu perempuan dengan perempuan, gimana cara beranak cucunya? Aduh. Apakah Tuhan menerima aku? Yap, tentu. Tuhan pasti menerima kamu. Apakah Tuhan menerima semua pertobatanku? Tentu. Kalau kamu mau bertobat dengan kesungguhan hati kamu, Tuhan saat ini aku bilang sama kamu, Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar dan menunggu kamu datang kepadanya dan bilang, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan ini hatiku, ini hidupku, aku berikan kepadamu. Tentu Tuhan mau menerima itu. Doa aku pun gak bagus. Aku sudah mulai berdoa tapi gagap-gagap, gak sebagus orang-orang. Dengar baik. Untuk kamu berkenan di hadapan Tuhan, gak harus doamu dengan kata-kata yang epik. Gak harus dengan kata-kata kamu yang wow, kamu tata dengan sedemikian rupa. No. Cara kamu untuk berkenan di hadapan Tuhan, kamu tuh berdoa dengan kesungguhan hati kamu. Kamu minta pertobatan kamu kerjakan pertobatan kamu dengan kesungguhan hati kamu. Bukan tunggu aku udah bagus banget doanya, tunggu aku udah lancar banget doanya, baru aku berkenan di hadapan Tuhan. It's not. Itu nggak bener gitu ya. Kita harus ingat bahwa yang benar atau doa yang benar di mata Tuhan tidak ditentukan dari seberapa bagusnya kamu berdoa. Tidak ditentukan dengan seberapa hebatnya atau sebagus apapun kata-kata yang kamu rangkai dalam doamu. Tidak, gitulah. Tapi ditentukan dari tulusnya hati kamu ketika kamu berdoa. Ditentukan dari ketulusan atau niat kamu dalam berdoa, kesungguhan hati kamu dalam berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bilang, Tuhan aku minta anugerah, Tuhan aku minta kekudusan Tuhan. Ditentukan oleh itu, bukan dari aduh kalau aku kata-katanya bagus baru Tuhan berkenan. Enggak. Jadi kalau misalnya kita belajar nih, kalau aku boleh cerita teman-teman, kita boleh lihat tokoh-tokoh di Alkitab gitu ya, orang-orang Farisi
ahli-ahli Taurat. Mereka kalau berdoa, mereka berdoanya tuh panjang-panjang sekali teman-teman. Mereka kalau berdoa itu tuh kata-katanya sangat bagus, sangat indah, sangat tertata dengan baik, sangat bagus banget pokoknya. Kalah lah kita ini, kalah banget gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan gak suka, Tuhan tidak berkenan atas doa mereka. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Karena ketika orang Farisi, ketika ahli-ahli Taurat berdoa, mereka berdoa agar dilihat orang sebagai orang baik, supaya mereka dicap sebagai orang baik. Bukan karena kerinduan mereka, bukan karena ketulusan mereka untuk Tuhan, tapi supaya gimana caranya aku dilihat orang sebagai orang baik. Karena aku ahli-ahli Taurat, karena aku orang-orang. Sampai sini paham ya? Jadi bukan dari kata-katamu yang menentukan Tuhan berkenan dalam doamu. Sekalipun kamu gagap, aku juga dulu doa gitu kok. Sebenarnya kalau untuk kelancaran itu semua karena bisa ala biasa, karena kita sering berdoa, karena kita sering berkomunikasi. Jadi lama-lama, lambat laun, kita semakin skill kita semakin diasah. Oleh sebab itu doa kita makin lancar. Tapi lebih daripada itu, ketulusan hatimu yang harus kamu ingat gitu. Kerinduanmu, kesungguhan hatimu dalam berdoa. Jangan sampai nanti one day kamu sudah jago dalam berdoa, kamu mampu berkata-kata dengan baik, dengan begitu indah, tapi sesungguhnya Tuhan tidak berkenan. Seperti orang Farisi, seperti orang ahli-ahli Taurat. Jadi kita belajar dari situ. Ya, tidak ditentukan oleh kata-kata bagusmu, tidak ditentukan oleh kamu merangkai kata-kata untuk berdoa, tapi ditentukan oleh kesungguhan hatimu. Ketika kamu bilang, Tuhan, aku mau beri hidupku buat Tuhan, ajari aku Tuhan, mampukan aku agar aku boleh menggenapi apa yang menjadi isi hati Tuhan, firman Tuhan. Oke, kalau kamu bilang kamu mau bertobat, apakah Tuhan menerima aku? Aku bilang Tuhan saat ini membuka tangannya dan menunggu kamu. Dia bilang, nak, ayo datang samaku. Datang samaku saat ini juga. Aku sedang menunggu kamu untuk datang kepada Bapa. Ini loh Bapamu. Tuhan bilang gitu loh ke kamu. So, kalau kamu punya kerinduan untuk meninggalkan dosamu itu, aku sangat-sangat mendukung untuk kamu tinggalkan dosa lamamu. Lepaskan pengampunan untuk mantan pacarmu yang sudah menyakiti kamu. Apapun yang pernah dia lakukan, sakit apapun ya gitu ya, yang pernah dia lukai hatimu, belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena kita harus tahu, ketika kamu melepaskan pengampunan kepada mantan pacarmu, saat itu juga Tuhan mengampuni kamu. Saat itu juga Tuhan melepaskan pengampunan untuk kamu. Karena ketika kita tidak mengampuni seseorang, sesungguhnya Bapa kita di sorga tidak mengampuni kita. So kalau kamu mau diampuni, kamu ampuni dia. Jangan gunakan standarmu untuk mengasihi dia. Ya, gunakan standarnya Tuhan. Kamu mengasihi dia bukan karena dia layak untuk kamu kasihi, tapi kamu mengasihi dia karena kamu sudah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Oke, semoga video kali ini memberkati teman-teman. Semoga video ini dapat menggugah hati teman-teman dan boleh membuka hati teman-teman dan melepaskan pengampunan itu dan bertobat, serta mau belajar untuk menaikkan syukur everyday kepada Tuhan. Oke, aku mau berdoa bagi kamu dan bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur di mana Tuhan video kali ini hamba bertemu Tuhan dengan salah satu followers yang dia melakukan pengakuan Tuhan. Di mana Tuhan dia pernah Tuhan terjerat menyukai sesama jenis Tuhan. Bapa, hamba berdoa baginya, biarlah Tuhan saat ini kuasa kegelapan apapun ya Tuhan yang sampai saat ini mengikat dia, biarlah Tuhan hamba patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dia boleh keluar sebagai pemenang Tuhan, dia boleh lepas dari jeratan iblis Tuhan, dia boleh lepas dari itu semua ya Bapa, sehingga dia boleh maju ke depan, menatap ke depan. Dia tahu Tuhan bagaimana janji Tuhan, bagaimana janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan, saat itu juga Tuhan Engkau akan memberikan masa depan yang penuh
penuh harapan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman yang saat ini kehilangan pengharapan. Mungkin mereka tidak tahu akan masa depan mereka, tapi kami percaya Tuhan, kami mau naruh harapan kami ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang menonton video kali ini memiliki masa depan yang gilang gemilang bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ajari kami hari demi hari Tuhan untuk belajar mencintai Tuhan, untuk belajar lebih lagi dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video kali ini dapat memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh klik tombol like-nya, dan teman-teman boleh share ke seluruh teman-teman kalian supaya teman-teman kalian boleh dapat pesan yang sama. Dan jangan lupa, kalau teman-teman mau dukung channel ini, teman-teman dapat klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya, supaya ketika kita upload video pertama kali, kamu dapat notifikasinya. Oke teman-teman, bye-bye, God bless you.